Hari ini sungguh panas sekali. Matahari memancarkan sinarnya dengan kuat. Di bawah terik matahari, berjalanlah seorang pedagang peci membawa dagangannya. Ia akan menjual peci-pecinya ke kota. Ia kelihatan letih sekali. Padahal jarak yang akan ditempuh masih jauh. Tak lama kemudian, ia sampai di pinggir sebuah hutan yang lebat. Penuh dengan pohon-pohon yang rimbun daunnya. Inilah tempat yang baik bagiku untuk melepaskan lelah. Demikian pikir pedagang peci itu. Dan masuklah si pedagang peci ke dalam hutan. Ia berhenti di bawah sebatang pohon yang rindang. Kedua bakul yang berisi peci diletakkannya di tanah. Dan ia pun duduk bersandar di bawah pohon yang teduh itu. Si pedagang peci menguap. Rupanya pohon yang rindang, hembusan angin yang sejuk membuatnya mengantuk. Tak lama kemudian, pedagang peci itu pun tertidur. Nyenyak sekali. Ia tak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Siapa itu? Siapa yang merangkak-rangkak di pohon yang tinggi? Siapa yang meloncat-loncat dari satu dahan ke dahan lainnya? Sekelompok kera. Mereka telah mengamat-ngamati gerak-gerik si pedagang peci. Begitulah watak kera. Selalu ingin tahu, ingin melihat apa isi bakul di bawah pohon, dekat pedagang peci yang sedang tidur. Ketika melihat pedagang peci tidur dengan nyenyak, kera-kera itu pun dengan hati-hati mendekatinya. Turunlah kera-kera itu dari atas pohon. Ada yang merangkak, ada yang meluncur pada akar tunggang, ada yang melompat-lompat turun ke bawah, dan ada pula yang berayun-ayun dari satu dahan ke dahan yang lain. Sampailah kera-kera itu ke tempat si pedagang peci. Dengan hati-hati mereka membuka-buka bakul yang penuh dengan peci. Mereka keluarkan semua isinya. Kera-kera itu mengenakan peci di atas kepala masing-masing. Alangkah girangnya mereka. Kera yang satu mematut-matut dirinya. Yang lain berlagak sebagai tuan besar. Bermacam-macamlah kelakuan hewan-hewan jenaka itu. Begitu asiknya sampai-sampai mereka lupa bahwa ada pedagang peci yang sedang mendengkur. Karena ramainya kera-kera itu bermain dengan peci masing-masing, maka si pedagang jadi terbangun. Ia membuka matanya dan melihat sekawanan kera di sekelilingnya. Terbuka matanya lebar-lebar melihat kera-kera itu masing-masing punya sebuah peci di kepalanya. Ia menoleh ke bakulnya. Alangkah terkejutnya ia melihat kedua bakulnya telah kosong. Lalu bagaimana tingkah kera-kera itu? Melihat si pedagang pecinya sudah bangun, mereka lari tunggang langgang
meninggalkan si pedagang peci. Kera-kera itu lari ke atas pohon yang tinggi yang tidak mungkin dijangkau oleh tangan si pedagang peci. Mereka duduk dengan senang, masing-masing punya peci di atas kepalanya. Kasihan si pedagang peci. Ia tak berdaya apa-apa. Ia mencoba meminta kembali barang-barangnya. Ia panggil kera-kera itu. Ia bujuk-bujuk. Ia menggerak-gerakkan tangan, mulut, dan badannya. Kera, berikanlah peci-peci itu padaku, sambil menadahkan tangannya. Lalu pedagang peci itu menggerak-gerakkan kepalanya. Ayolah kera. Tapi apa yang diperbuat kera-kera itu? Mereka malah meniru gerak-gerik si pedagang peci. Tentu saja pedagang peci itu kesal hatinya. Sambil bertolak pinggang, ia menengadahkan mukanya. Ia memandang dengan marah ke arah kera-kera itu. Dan serentak pula, kera-kera itu bertolak pinggang, meniru sikap si pedagang peci. Ia membelalakan matanya, dan kera-kera itu melakukan hal yang sama. Pedagang peci marah-marah. Kera-kera itu juga meniru dengan cara mereka. Pedagang peci itu bertambah kesal. Ia bertambah marah. Hai kera-kera jahil, katanya sambil menunjuk-nunjuk ke atas. Kembalikan segera peci-peciku. Kalau tidak, akan kutangkap kalian, kata pedagang peci itu sambil menunjuk-nunjuk ke atas. Apa jawab kera-kera jahil itu? Mereka malah ikut-ikutan menunjuk-nunjuk. Semua gerakan pedagang peci itu ditiru oleh kera-kera. Pedagang peci yang malang. Dia tidak tahu lagi apa yang mesti dilakukannya. Memanjat pohon itu satu demi satu hanya akan menghabiskan tenaga. Kera-kera itu sangat lincah. Mereka pasti menyingkir ke tempat lain. Bagaimana ini caranya? Pedagang peci bingung sambil menggaruk-garuk kepalanya. Teman-teman, bisa tebak nggak apa yang terjadi dengan kera-kera itu? Benar, kera-kera itu meniru gerakan pedagang peci, menggaruk-garuk kepalanya. Wah, pedagang peci jadi berpikir, semua yang kulakukan ditiru oleh kera-kera jahil itu. Tiba-tiba dia mendapatkan akal. Setelah pedagang peci itu berpikir dan melihat semua kera selalu meniru gerakannya, pedagang peci itu tiba-tiba la 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 la, li 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 li, tak kindung, tak kinding, tak kindung. Pedagang peci itu menari-nari sambil menyanyi, teman-teman. Mereka bersiul-siul. Lalu teman-teman bisa menebak apa yang dilakukan oleh kera-kera itu? Benar sekali. Serentak mereka pun ikut-ikut menari. Mereka senang sekali menari dengan lincah mengikuti semua gerakan pedagang peci. Sang pedagang peci pun masih terus menari. Ia menjinjing ujung sarungnya sambil menyentuh peci dengan telunjuknya. Dan tentu saja kera-kera itu pun meniru pedagang peci. Mereka menjinjing ujung ekornya sambil menyentuh peci mereka. Dengan tenang, si pedagang peci menanggalkan pecinya, mengangkatnya tinggi-tinggi di udara. Ya, kera-kera itu pun serentak tanpa ragu-ragu mereka mengangkat pecinya, diangkat tinggi-tinggi di udara persis seperti pedagang peci.
Lalu tiba-tiba dengan cepat si pedagang peci membanting pecinya ke tanah. Dan ya, kera-kera itu pun mereka juga dengan serempak membanting peci-peci itu ke tanah. Maka berjatuhanlah peci-peci itu ke bawah. Inilah yang diharapkan si pedagang peci. Dengan cepat, ia menyambar peci-peci yang jatuh di tanah dan memasukkannya kembali ke dalam bakulnya. Dihitung jumlahnya. 1, 2, 3. Untunglah semuanya lengkap. Tak ada satupun yang kurang. Sangat lega hati si pedagang peci. Disusunnya kembali peci-peci itu ke dalam bakulnya, lalu dibawanya lagi pikulannya di atas bahu, dan dengan langkah yang riang gembira, ia melangkah keluar hutan dan meneruskan perjalanannya ke kota. Sementara kera-kera jahil itu, mereka kehilangan apa yang dikira sudah jadi miliknya. Peci-peci itu sudah kembali kepada pemiliknya, yaitu pedagang peci.